Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jovin dari kelas RPL 11, dan di sini saya akan membahas soal latihan 2 sebagai kuis 2 saya di pelajaran basis data. Nah, jadi di soal pertama ditanya berikut yang bukan termasuk kelompok bahasa pemrograman SQL adalah, ada di sini TCL Transaction Control Language, ada DML, DDL, DCL, dan ada juga DTL Data Transfer Language. Jadi di bahasa pemrograman SQL ini semua hanya ada 4, yaitu TCL, DML, DDL, sama DCL. Jadi data transfer language ini tidak benar. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 2. Ketika membuat identifier, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi. Salah satu syarat ketika memberi nama identifier di basis data adalah di sini ada memulai nama identifier dengan angka. Ini salah ya, nggak bisa. Lalu B, memulai nama identifier dengan simbol karakter underscore, ini juga nggak bisa. Ada C, menggunakan underscore di antara dua kata sebagai ganti spasi, ini benar. Lalu membuat nama identifier dengan yang tadi dari dua kata, ini juga. Membuat nama dengan panjang karakter 150 kata, enggak. Jadi yang paling tepat memang menggunakan underscore di antara dua kata sebagai pengganti spasi. Lanjut lagi di nomor 3, tipe data yang sesuai untuk menyimpan nomor induk kependudukan atau NIK adalah, ini ada varchar, char, memo, small int, sama desimal. Yang paling cocok itu char. Sebenarnya bisa char, bisa varchar, tapi agar lebih efisien aja kita biasa menggunakan char, karena char ini kan bisa dibatasin. Nah, karena NIK ini bersifat tetap selalu 16 angka, jadi lebih baik menggunakan karakter aja, char aja. 4. Statement not null digunakan untuk mengatur constraint. Perintah yang dihasilkan yaitu A, data tidak boleh 0, B, data tidak boleh sama, C, data tidak boleh kosong, D, data hanya untuk nilai tertentu, dan E, data yang diberikan harus sudah ada di tabel induknya. Nah, ini jawaban yang tepatnya itu data nggak boleh kosong. Not null itu artinya datanya itu harus diisi. Biasa digunakan untuk di primary key. Nah, lanjut nomor 5. Penerapan domain constraint paling tidak cocok digunakan pada nama kolom berikut, yaitu ada kode pos, gaji pegawai, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat rumah. Ini yang nggak paling cocok itu di alamat rumah, karena kita nggak bisa ngebatasi alamat rumah yang kayak gimana. Misalkan gini, di kode pos itu kan kita bisa batasin, misalkan kode pos 1 sampai 100. Atau di gaji pegawai kita bisa atur minimal dan maksimal gajinya. Terus tanggal lahir, misalkan saya buat dari bulan April ke Juni, kan bisa dibaca juga. Sedangkan alamat rumah ini tidak bisa kita buat seperti itu. Lanjut lagi nomor 6. Terdapat beberapa perintah yang digunakan untuk melakukan pengaturan pada tabel database. Salah satu perintah untuk mengubah tabel adalah, nah, di sini ada drop table, alter table, delete table, modify table, change table. Berarti jawaban yang paling tepatnya B, alter table, karena di sini kan hanya untuk mengganti ya. Jadi kita gunakan alter table aja. Nah, lanjut lagi di soal 7. Perintah berikut yang biasanya diikuti sintaks as pada akhir statementnya adalah, ini ada drop table, ada create view, delete table, create table, create database. Ini yang tepat itu create view. Jadi dia create view as misalkan gitu. Lanjut lagi nomor 8. Perintah yang bukan termasuk DCL adalah, di sini ada on, ada grant, ada commit, ada revoke with grant option. Nah, grant ini kan bisa untuk memberikan akses, jadi dia masuk dalam DCL. Juga revoke juga, with grant option juga, berarti yang bukan itu commit. Commit itu merupakan TCL ya, statement TCL. Jadi bukan masuk dalam DCL tapi TCL. Kita lanjut lagi.
Nah, di sini ada nomor 9, tipe privilege yang tidak umum diberikan kepada pengguna untuk sebuah tabel adalah: A ada drop table, B ada select, C ada delete, D ada insert, dan E ada update. Ini jawabannya drop table karena kita nggak mungkin ngasih user akses ke dalam database kita terus tiba-tiba dia ngedrop table kita, menghancurin database kita kan. Nah, lanjut lagi. Visual ke-10, di tabel penjualan terdapat kolom tanggal yang digunakan untuk menyimpan tanggal penjualan. Constraint yang paling cocok untuk mencegah tanggal penjualan yang bukan hari ini adalah, berarti kita bisa gunakan cek. Misalkan saya mau cek tanggalnya itu pokoknya bukan yang tanggal hari ini lah. Ya berarti saya tinggal kasih aja range, misalkan dari bulan April ya tanggal 1 saya buat sampai sebelum tanggal hari ini, misalkan 20 Juli. Artinya kan saya mencegah yang ada pada hari ini. Lanjut kita ke yang bagian essay-nya. 1. Jelaskan perbedaan dari masing-masing kelompok SQL, yaitu ada DDL, DML, DCL, dan TCL. Yang pertama DDL dulu yang akan saya bahas. DDL ini digunakan untuk mengatur struktur database, misalkan tabelnya, kolomnya, dan lain sebagainya. Lalu ada juga DML. DML ini kan data manipulation language. Seperti namanya aja manipulation, artinya kita mengubah tabelnya, mengubah isinya. Jadi kita mengelola isi-isi tabelnya. Kayak misalkan saya bisa pakai select, insert, update, dan delete. Sedangkan kayak yang tadi DDL itu saya menggunakan create, alter, drop. Jadi dia benar-benar berfokus hanya pada tabelnya aja gitu. Lalu ada DCL. DCL ini data control language. Kan kontrol, berarti kita bisa mengatur hak akses kepada orang lain, akses ke data lah. Nah, itu bisa pakai grant, revoke, on, sama yang lain tadi yang saya sebutkan. Lalu ada TCL, transaction control language, ini untuk mengontrol transaksi atau penyimpanan permanen. Bisa gunakan commit, rollback, dan save point. Nomor 2, jelaskan perbedaan tipe data varchar dan char serta penggunaannya masing-masing. Nah, untuk char ini menyimpan teks atau angka bebas apa aja, intinya dia dengan panjang yang tetap. Kayak misalkan yang saya bilang tadi, NIK itu kan tepat selalu di 16. Makanya kita gunakan char aja karena lebih efisien dibandingkan menggunakan varchar. Varchar ini boleh dipakai ketika fleksibel, jadi dia bisa berbeda-beda jika panjangnya bervariasi gitu. Lanjut lagi. Di nomor 3, jelaskan perbedaan constraint required data dan domain constraint. Nah, di required constraint ini fungsinya tuh bakal menentukan bahwa data itu wajib ada, contohnya kayak not null. Sedangkan domain constraint ini menentukan batas nilai data yang boleh dimasukkan, misalkan kayak saya bilang tadi, alamatnya, atau misalkan umurnya, cek umurnya apakah lebih besar sama dengan 18 tahun, atau misalkan saya mau cek jenis kelaminnya itu laki-laki atau perempuan. Lanjut nomor 4, jelaskan perbedaan dan persamaan constraint primary key dan unique. Nah, di primary key ini dia sebagai hal unik lah ya, sebagai key-nya yang unik lah, identifikasi unik lah kita sebutnya. Dan di unik ini menjamin data ini unik, tapi bukan sebagai kunci utama, bukan sebagai kunci penghubung yang bisa kita gunakan dengan seperti hubungan primary key gitu. Nah, lalu untuk di primary key ini benar-benar nggak keisi, jadi harus not null, nggak boleh null. Sedangkan di unique ini boleh null. Dan jumlah per tabel ya, di dalam satu tabel ini primary key kan cuma boleh ada 1. Sedangkan unique ini kita bisa pakai 2 atau bahkan lebih banyak lagi. Nah, tapi ada juga nih persamaannya. Persamaannya keduanya ini memastikan nilai itu tidak ada duplikat. Artinya data tidak diduplikat. Kegunaan tetap sama intinya. Lanjut. Nomor 5, mengapa tidak semua DBMS dapat menjalankan statement commit dan rollback? Jelaskan. Nah, karena memang nggak semua DBMS ini bisa untuk menggunakan commit sama rollback ya tadi. Rollback ya.
Misalkan aja pas MySQL yang dulu yang nama masih MyISAM, nah itu belum mendukung transaksi sehingga tidak bisa membatalkan atau menyimpan perubahan. Tapi makin kesini kan makin berkembang lah ya, jadi statement commit dan rollback ini udah bisa mulai digunakan, tapi tetap aja ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa nggak bisa gitu jadinya. Oke, sekian yang bisa saya bahas pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.